multinasional atau MNC merupakan organisasi yang menjalankan bisnis dalam 2 negara atau lebih. Ciri utamanya perusahaan tersebut memiliki kantor penjualan dan dalam banyak kasus fasilitas produksi di berbagai negara. Keputusan MNC yaitu ada 3 keputusan utama yang dipertimbangkan sebagai perusahaan untuk menjadi sebuah PMC. Yang pertama ada pasar internasional yang dilayani, struktur pasar di negara tuan rumah pendapatan per kapita. Kedua, ada produk atau jasa yang dipasarkan mempromosikan produk domestik ke pasar internasional, membuat produk baru. Tiga, cara memasuki pasar internasional yaitu ada 4 seperti sourcing, ekspor, aktivitas luar negeri, dan investasi langsung. Ada 4 cara memasuki pasar internasional dan tingkat pengendaliannya secara seorang pemilik, yaitu ada pertama sourcing, produksi atau pembelian komponen perakitan ke dalam sebuah produk akhir. Yang kedua, ada ekspor, yaitu barang-barang yang dikirim ke luar negeri. Yang ketiga, ada aktivitas luar negeri, arah peningkatan pembebanan aktivitas luar negeri. Yang keempat, ada investasi langsung, komitmen yang dibuat investasi langsung. Yaitu ada 2 lingkungan manajer multinasional, yaitu ada kebudayaan yang dipelajari dan kebudayaan yang berbeda-beda, kebudayaan yang mempengaruhi perilaku. Kedua, ada ekonomi mempengaruhi peningkatan investasi langsung. Ketiga, ada politik, sikap pemerintah, efisiensi pemerintah, dan stabilitas pemerintah. 4, ada teknologi, di mana tingkat teknologi di luar negeri semakin berkembang. Kemudian ada manajemen perusahaan multinasional atau MNC, yaitu ada fungsinya perencanaan fungsi mempunyai kerumitan lebih besar dalam suatu lingkungan internasional. Yang kedua, ada lingkungan domestik, yaitu ada pertama budaya yang sama, bahasa terbatas, satu sistem ekonomi, satu sistem politik, satu sistem hukum, dan satu sistem moneter. Kemudian pasarnya serupa, ada sedangkan lingkungan global yaitu budayanya berbeda, multibahasa, multisistem ekonomi, multisistem hukum, multisistem politik, multisistem moneter. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian, yaitu desain produk. Kita dapat melihat bagan yang ada di belakang. Kemudian ada desain geografis, kita juga dapat melihat bagan-bagan di belakang. Dan seterusnya ada desain fungsional, kita bisa lihat bagannya ada di belakang. Ketiga, fungsi kepemimpinan terbagi menjadi 2, yaitu formal dan informal. Yang keempat, ada fungsi pengendalian terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, pengendalian bersamaan, pengendalian umpan balik. Selanjutnya ada mengelola orang di perusahaan multinasional. Manajemen perusahaan MC yang efektif memerlukan para manajer yang memahami kebutuhan, nilai-nilai, dan harapan-harapan orang di negara di mana MC beroperasi. Sebuah keputusan penting fasilitasnya bagi MNC adalah apakah menggunakan manajer asing atau lokal untuk memimpin di luar negeri. Penganggaran modal multinasional. Meskipun prinsip-prinsip dasar yang sama dari analisis penganggaran modal berlaku baik untuk operasi di luar negeri maupun domestik, terdapat beberapa perbedaan utama. Estimasi arus kas lebih rumit untuk investasi di luar negeri. Arus kas tersebut harus dikonversi ke dalam mata uang induk perusahaan sehingga terkena risiko nilai tukar. Dividen dan royalti pada umumnya dikenakan pajak baik oleh pemerintah negara asing maupun pemerintah negara asal. Selain kompleksitas analisis arus kas, biaya modal dapat berbeda untuk proyek asing dibandingkan dengan proyek domestik yang setara. Karena proyek asing
asing memiliki lebih kurang atau risiko lebih tinggi dan dapat timbul dari dua sumber utama, yaitu risiko nilai tukar dan risiko politik. Risiko yang lebih rendah mungkin diakibatkan oleh diversifikasi internasional. Risiko nilai tukar berkaitan dengan nilai dari arus kas dasar dalam mata uang negara asal perusahaan induk. Risiko politik mengacu pada tindakan potensial oleh pemerintah negara tuan rumah yang akan mengurangi nilai dari investasi suatu perusahaan. Perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk mengurangi kerugian potensial dari pengambilan, mendanai anak perusahaan dengan modal lokal, melakukan strukturisasi operasi sedemikian rupa sehingga anak perusahaan memiliki nilai hanya sebagian dari sistem perusahaan terintegrasi, merupakan asuransi terhadap kerugian ekonomi akibat pengambilan.